Jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan sampai dengan detik ini, di subuh ini, dan dari sekian hamba Allah yang hidup sampai detik ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk beriman. Dan di antara sekian hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah, alhamdulillah kita yang masih diberi kemampuan untuk membuktikan keimanan kita dengan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Azhar ini. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian iman yang pertama di dalam Al-Qur'an, setelah seseorang itu berikrar syahadatain, berkomitmen untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Jadi syahadat itu bila dilekatkan dengan Allah, nama Allah itu setidaknya mewakili dua makna pokok. Satu-satunya Tuhan, tidak ada selainnya. Jadi kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu makna pertamanya adalah menuhankan Allah saja, tidak ada selainnya. Tidak ada selainnya itu artinya tidak ada Tuhan, cuma Allah saja. Ya, jadi bukan berarti tidak menuhankan yang lainnya. Nah, makna ini masih luas. Dispesifikan begini, yang Tuhan Allah saja, yang lain bukan. Nah, yang kedua, ada komitmen untuk membuktikan kebertuhanan itu dengan menyembahnya. Jadi kalau seseorang itu ikrar kan butuh bukti. Buktinya apa? Bahwa kita itu berkomitmen menuhankan Allah, pembuktiannya lewat ibadah kepadanya. Itu nanti di Quran ditegaskan di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Dan pakai taukid di depannya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh aku tegaskan, akulah Allah, tidak ada yang dipertuhankan selain aku. Nah, itu makna pertamanya. Kemudian fa'budni, ini makna keduanya. Siapapun yang telah menyatakan menuhankan aku, maka buktikan kebertuhanannya kepadaku dengan menyembahku. Itu jelas penegasannya dari Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian sampai ke dalam qalbu, jadi diucapkan dulu di lisan tuh, la ilaha illallah, bahwa kita tegaskan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, makna la pertama itu nafi, kandungan makna pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, illanya itu isbat. Isbatnya itu bukan sekedar menetapkan Allah Tuhan, tapi berkomitmen menyembahnya. Bagaimana caranya? Wa anna Muhammadan Rasulullah, melalui jalur pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan lewat lisan. Ketika diucapkan lewat lisan, itu formal. Komitmen formal untuk tunduk patuh menaati Allah dan Rasulnya. Tunduk patuh pasrah pada semua ketentuan, itu disebut Islam. Aslama yuslimu Islam. Orang yang disebut muslim itu baru di lisan, diucapkan di lisan. Ingat, tolong hati-hati betul dengan kalimat ini. Bila diucapkan dengan lisan, itu konfirmasinya menjadi muslim. Jelas. Lalu keislaman itu menjadi iman bila kalimat itu sampai ke dalam qalbu. Jadi nanti dibagi dua oleh Al-Quran, ada yang cuma diucapkan di lisan tapi tidak sampai ke hatinya. Ya, iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi. Jadi menjadi akidah itu kalau diikat dalam hati, dibenarkan dalam hatinya, diikat. Ikatan itu yang kuat dalam bahasa Arab disebut aqadah. Sifatnya disebut dengan aqidah. Kalau hanya diusapkan dalam lisan, tidak sampai ke dalam hati, nah itu belum menjadi iman yang sesungguhnya. Baru muslim secara formal. Ya. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Ayatnya sama-sama tuh konfirmasi ya. Ini bukan otak-atik ya. Taha ayat 14, Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Baduy mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman. Ya, artinya konfirmasi kalimat syahadat masuk ke dalam hati. Iman kan ya? Lalu apa yang terjadi? Karena masalahnya masalah iman dan sudah sampai ke dalam jiwa, pemilik jiwa ini adalah Allah. Qalbu, jamaknya qulub. Nabi mengajarkan pada kita berdoa memantapkan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ay alal Islam. Ya, dari mana taunya din itu Islam? Quran surah 3
Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Ketika kalbunya itu sudah diisi oleh din, itu menjadi fitrah, kecenderungan pada agama, mencari dan mencari. Itu disebut di Quran surah ke-30 Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fadharan nasa 'alaiha. Kalau sudah masuk, tegakkan, optimalkan iman yang ada dalam jiwa ini. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan pada setiap manusia. Nah, kembali ke ketentuan tadi, qalatil a'rabu amanna. Segelintir orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Artinya kalimat syahadatnya sampai ke dalam kalbu. Maka Allah yang pemilik jiwa ini, hati-hati nih ya dengan kalimat ini, karena ini hak prerogatif Allah, tidak boleh manusia menghukumi. Awas, hati-hati. Makanya kalimat iman dan kufur itu sangat sensitif. Seseorang sengaja mengeluarkan kalimat itu kepada orang lain, menghukumi misalnya kufur, itu akan mencari pemiliknya. Hati-hati, kalau tidak ditemukan di dunia, dia nanti akan mencari di langit. Ini kalimat hadis. Bila tidak ditemukan, dia akan balik kepada yang mengucapkan. Makanya hati-hati dengan kalimat ini, karena ini kalimat yang sangat penting, sangat sensitif, menentukan rahmat dan azab. Ya, sejak mulai kita wafat itu sampai ke alam kubur, kalimatnya ditentukan oleh kalimat itu, la ilaha illallah. Maka langsung turun jawaban dari Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada ayatnya? Katakan Muhammad SAW, ya, kalian itu belum beriman yang sejati. Artinya kalimat syahadatnya belum sampai ke dalam kalbu, tapi baru formal masuk Islam. Ya, walakin qulu aslamna, baru masuk Islam. Jelas? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan imannya belum masuk ke dalam jiwanya. Nah, ini beda nanti kalimat Islam dengan kalimat iman. Ayat ini nanti akan dikonfirmasi oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, menunjukkan dua hal. Hal pertama, terkait dengan umumnya keadaan manusia di era-era itu sampai ke depan, bahwa ada orang yang kelihatannya formal sudah berislam, tapi kalimat formalnya tidak sampai ke dalam jiwanya. Bedanya apa? Alat ukurnya. Kalau imannya sampai ke dalam jiwanya, nanti semua formulasinya iman akan memberikan cahaya ke dalam tubuh untuk beramal sesuai dengan tuntunan imannya. Wal amalul bil jawarih, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil jawarih. Beramal dengan semua anggota tubuh. Apa amalan pertamanya? Amalan pertamanya ditunjukkan dengan amalan spiritual, ritual pembuktian kebertuhanannya kepada Allah yang menandakan imannya sudah ada dalam kalbunya itu. Pembuktiannya apa? Fa'budni. Kembali ke surah Taha ayat 14. Fa'budni, sembah aku. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Buktikan syahadatmu itu sudah sampai ke dalam iman, ke dalam kalbumu, sudah menjadi iman yang mantap dengan menunaikan salat untuk menunjukkan engkau terkoneksi kepada aku. Zikir itu terkoneksi, konfirmasi imannya. Karena itu ketika dipanggil untuk salat lewat azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan itu kalau sudah iman sampai ke dalam kalbu akan menggetarkan kalbu, memanggil imannya. Bukan manggil telinganya, karena semua yang punya telinga belum tentu bisa merespon azan. Ingat ya, yang dipanggil itu imannya. Nanti iman mereaksi itu, memerintahkan ke bagian tubuhnya, sudah siap-siap, sudah azan. Pernah merasakan itu? Nah, itu konfirmasi Quran surah ke-8 ya, Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Adatul hasri, huruf pembatas. Cara menerjemahkannya begini. Sungguh ciri orang beriman itu standarnya adalah, ya, jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam kalbunya. Ya. Ciri orang beriman. Jadi pemilik iman itu kalau iman sampai ke kalbunya disebutkan nama Allah ada getaran. Nah, getaran itu mengonfirmasi. Getaran apa? Getaran iman. Dikonfirmasi panggilan itu direspon. Itulah sebabnya ketika azan panggilan sholat itu direspon oleh iman, maka sholat dalam Al-Quran satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman. Ada di Al-Baqarah ayat 143. Di pertengahan menuju akhir, ya, langsung saja karena waktu kita terbatas. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum
Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ayat ini turun ketika sebagian sahabat yang tidak menyertai Nabi keluar dari Madinah sejenak, ya. Itu ketika berangkat beliau kurang lebih jarak 4-5 kilo dari Masjid Nabawi sekarang, di daerah Kuba namanya. Ya kan? Ketika menunaikan salat, saat salat itu riwayat banyak menyebutkan ada zuhur, ada asar, ada salat yang lainnya, menghadapnya masih ke Masjid Al-Aqsa. Jelas ya? Begitu Nabi berangkat ke situ, salat di pertengahan, turunlah kemudian yang Al-Baqarah ayat 144 itu. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka diperintahkanlah di situ menghadap ke arah Masjid Al-Haram, kiblat pertamanya. Ya. Jadi Nabi itu sering berdoa. Baru dikabulkan kurang lebih setelah 2 tahun. Bayangkan seorang Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, dekat dengan Allah, dijamin surga, akhlaknya dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, berdoa baru terkabul 2 tahun. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, belum jelas surganya, belum jadi kekasih Allah, tidak dipuji akhlaknya dalam Quran, ya, berdoa pengen nuntut dijawab 2 menit. Karena doa itu turun sesuai dengan maslahat, ada hikmah. Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah memberikan hikmah. Ini loh, maslahatnya begini, 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 sampai engkau merasakan kenikmatan pengabulan doa itu. Itu maksudnya. Jadi kalau nggak mengalami proses itu, pengabulannya nggak mantap, tidak nikmat ke dalam jiwa. Hikmahnya nggak ada. Ya, kan Nabi datang tuh salah satunya hikmah. Di antara 5 tugas Nabi itu. Ya, Al-Baqarah ayat 151, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina" 1, "wa yuzakkikum" 2, "wa yu'allimukumul kitaba" 3, "wal hikmah" 4. "Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun" 5. Ya. Nah, ini gambaran bahwa iman itu mengkonfirmasi. Jadi begitu ikut salat, turun ayat itu, lalu beralihlah, berputar 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Maka dikenallah kemudian masjid itu dengan Masjid 2 Kiblat. Masjid Kiblatain. Ya, letaknya di Kuba sekarang kan, daerah Kuba itu. Ya, sunnah salat di situ. Nabi setiap hari Sabtu jalan kaki ke situ untuk menunaikan salat 2 rakaat. Man tatahhara fi baitihi, hadis riwayat At-Tirmidzi, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba, ya, thumma yusalli rak'atain fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Siapa yang bersuci di tempat dia menetap, kalau jamaah di hotelnya dia bersuci di hotel dulu. Ya, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba, menunaikan salat 2 rakaat sunnah. Salat apa saja? Tahiyatul masjid, salat duha dan yang lainnya, ditunaikan dengan ikhlas karena Allah, dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Tapi bukan telah haji dan umrah, alhamdulillah. Ya, ingat, tolong jangan dipahami bukan telah haji dan umrah, bukan. Mendapat pahala senilai itu. Artinya mahal. Nah, kan nggak semua orang Madinah ikut Nabi ke situ. Oh, bahaya kalau setiap Nabi pergi ikut, ya. Saya mau sholat di Masjid Al-Ihsan misalnya, jamaah Al-Azhar ikut semua ke sana, kosong masjidnya. Ya, maka apa yang terjadi? Yang nggak ikut itu nggak tahu peristiwa itu. Mereka masih sholat menghadap Al-Masjid Al-Aqsa. Begitu Nabi kembali, sudah mendekati waktu yang lain, sudah pindah waktu kemudian, barulah viral. Kan dulu belum ada Google, belum ada macam-macam dia. Jadi viralnya itu begitu baru ketemu, ngobrol, viral. Udah lewat waktu. Saat lewat waktu itulah kemudian beberapa jamaah ingin konfirmasi status sholat kami bagaimana yang tadi. Turunlah ayat tadi untuk menyampaikan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak akan menyia-nyiakan sholat yang engkau tunaikan untuk membuktikan imanmu itu. Ya, jadi kalaupun belum tahu tetap dihukumi sah sholat itu dan bernilai di hadapan Allah karena ketidaktahuannya. Itu nanti yang akan meneruskan fiqih. Kalau tak tahu kiblat, menghadap ke arah yang kita yakini, dan disitulah kemudian Allah menetapkan diterima sholatnya karena pembuktian imannya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Lihat, di situ wajhu bukan wajha. Bukan Anda yang menghadap, Allah yang menemukan Anda. Pakai rafa di situ. Ya, pakai dhammah. Karena fa'ilnya wajhullah. Ya, bukan karena Anda menghadapnya, Allah yang menilai kita. Pakai iman di situ. Karena itulah kalimat salat dalam Al-Quran dan kalimat iman dalam Al-Quran pertama kali disandingkan. Ketika membuka Al-Quran secara detail di Al-Baqarah, Al-Fatihah itu kan intisarinya, detailnya di Al-Baqarah. Begitu dibuka ayat 3-nya itu, ya, menunjukkan orang takwa di ayat 2, itu dibukanya dengan kalimat iman, amalan pertamanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, balik ke yang awal tadi saya sampaikan. Ketika kita mensyukuri kita masih salat,
Artinya konfirmasi iman kita benar. Karena kalau diurut ke pembukaan tadi, ada yang muslim, ada yang mukmin. Nah, ayat tadi dan hadis tadi menyatakan bahwa nanti akan ditemukan orang yang mengucap dengan lisannya kalimat syahadat, tapi tidak sampai ke dalam hatinya iman tidak meresap, sehingga tidak dibuktikan dengan amalan lewat perilakunya. Contohnya bagaimana? Bahasa gampangnya begini, akan ditemukan orang ngaku Islam tapi nggak sholat. Tuh. Islamnya Islam apa? Nah, KTP itu sekarang zaman Nabi kan nggak ada KTP itu. Ya, jadi KTP-nya masuk surga, ya. KTP-nya masuk Islam, gitu ya. Nah, confirm nggak? Kalau ayat sampaikan pasti terjadi, hadis sampaikan pasti terjadi. Nah, bila ditemukan yang demikian, oh antum nggak usah, oh ini nih tafsirnya, bukan begitu. Doakan, didoakan oleh kita, semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah mantapkan hatinya terus supaya dia semakin kemudian mendekat dan mengenal Allah dengan baik. Itu poin yang paling penting, ya. Nanti banyak sekali faktornya. Nah, itu baru pembuktian ritual. Kan Islam itu tauhidnya satu, turunannya 4 kan? Tauhid selalu satu. Makanya nama nabi yang mewakili tauhid Ahmad itu cuma satu di Quran. Di Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Ya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tapi yang mewakili syariat itu 4. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Tuh lihat, namanya saja sudah mewakili pokok dalam Islam. Muhammad SAW disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah 3 Ali Imran ayat 144, Quran surah 33 Al-Ahzab di ayat ke-40, Quran surah 47 dengan namanya Muhammad di ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat 29. Itu 4 kali disebutkan. Jadi dua-duanya kalau digabungkan 1 tambah 4 berapa? 5. Itulah syahadat kita dan 4 syariat ke bawah. Salat, zakat, puasa, haji turunannya. Dengan sifat-sifat itu. Nah, artinya apa? Kalau dibedah lagi, nanti syahadat jadi akidah. Ke bawahnya jadi apa lagi? Jadi ibadah. Kemudian apa lagi? Jadi muamalah. Apa lagi? Jadi akhlak. Apa lagi? Jadi suluk nanti. Jadi perangai, jadi perilaku dalam kehidupan. Kalau hadis tadi dipakai, ayat tadi dipakai dalam pembuka untuk diterapkan dalam konsep ini, artinya ada yang mengaku muslim, beriman sepenuhnya, bagus. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus. Dia beriman, dia sholat. Dia beriman, dia berinteraksi sosial. Dia beriman, dia berakhlak. Jadi iman itu juga ukurannya pakai akhlak, bukan cuma pakai sholat. Karena puncak tertingginya orang sholatnya benar itu adalah akhlaknya. Dari mana taunya? Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Oke, ngaji ya. Ngaji. Supaya Quran itu muncul gitu, ya. Utlu ma wahya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya. Kalau salatnya benar itu pasti terbebas dari 2 sumber keburukan. 1 fahsya, kedua apa? Mungkar. Nah, keburukan itu cuma 2. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, zina, selingkuh, kata-kata jorok, kotor, LGBT, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat kalau sholatnya benar melakukan perbuatan itu. Mungkar, perbuatan buruk yang diingkari oleh hati. Sumbernya 2, nafsu perut dan akal. Merampok, membunuh, ya, korupsi, menipu, hoax, curang dalam berbagai macam aspek kehidupan, itu masuk mungkar. Karena ketika dikerjakan hatinya mengingkari. Saya sering berikan analogi yang gampang, keluar dari sini, coba iseng-iseng pakai sendal orang. Contoh ya, contoh nih, jangan diteruskan. Jadi begitu dipakai bukan diteruskan, bukan. Itu hatinya mengingkari, itu bukan punya kamu. Itu punya yang lain gitu. Nah, itu mungkar namanya. Orang sholat, kalau sholatnya benar, itu tidak akan mengerjakan itu. Kalau sholatnya benar, karena ada yang nggak benar. Ikutan takbir, baru takbir mundur ke belakang, kotak infak hilang ya. Ya. Nah, ini poin. Jadi bukan hanya ibadahnya, tapi akhlaknya pun betul. Karena itulah Al-Quran ketika menuntun seseorang berakhlak itu diawali dengan iman. Apalagi ketika menjadi suluk perilaku. Ya, akhlak itu kan membimbing perilaku. Perilaku ketika dibimbing akhlak itu, kita berinteraksi dalam kehidupan. Nah, itu dipakai oleh Al-Quran dengan menggunakan iman dulu, baru fungsi tubuhnya. Sering saya sampaikan. Ya, misal, mata ini. Kalau sudah pakai imannya benar, dilatih lewat sholat, dipakai dalam interaksi muamalah, menjadi suluk, jadi perilaku, maka diisilah oleh akhlak. Imannya dulu, baru matanya. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman.
Di situ pakai isim fa'il tuh, mukmin, bukan amanu lagi. Ya, kata benda sudah melekat imannya dalam dirinya. Yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menuntun pandangannya. Menurut imannya nggak bagus, dipalingkan. Menurut imannya, bukan menurut nafsunya, bukan menurut akalnya, menurut imannya. Akal mengatakan ini pakaian terhormat, iman mengatakan tidak terhormat di hadapan Allah. Ya, dipalingkan, palingkan. Itulah ghaddul basar. Perempuan juga begitu, Bu. Ayat 31-nya kan perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada para perempuan pemilik iman. Imannya akan menuntun pandangannya berdasarkan instruksi dari iman. Ini lihat, ini tak boleh dilihat. Untuk menghormati. Apa yang dihormati? Menghormati hukum Allah, menghormati manusia dengan standar kemanusiaannya. Karena manusia saat diciptakan berada dalam keadaan terhormat, maka jangan turunkan kehormatannya. Apa dalilnya? Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh dengan keagunganku aku ciptakan manusia dalam keadaan mulia. Maka ketika kita memuliakan manusia itu, kita sedang memuliakan penciptanya. Itu Quran itu dalam sekali. Ya. Jadi kita akan temukan dalam ibadah, kita akan temukan dalam akhlak. Ada yang sholat tapi lisannya senang memaki. Ini menandakan apa? Dibuktikan imannya lewat sholat, tapi sholatnya belum benar. Ya, awas. Ada orang sholat tapi senang mencela. Oh, hati-hati. Ada orang sholat tidak mencela, bagus, ya. Tapi juga kata-katanya seringkali melukai, bahkan dalam ajaran Islam itu sendiri. Ada kan kalau bicaranya melantur, tapi halus kan? Ya. Nah itu pun sama, konfirmasi yang akhlak tadi. Nah di antara semua itu, yang paling bagi kita butuh perhatian yang dalam. Kalau orang awam, kita masih mungkin bingungnya sedikit. Tapi kalau orang yang kemudian menyatakan itu terlihat luarnya seperti orang-orang yang punya ilmu, seperti orang-orang yang terlihat soleh, itu yang kemudian ada persoalan di dalamnya. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran dari semua gambaran tadi pada apa yang disampaikan oleh imam kita dalam sholat subuh tadi. Beliau bacakan Quran surah 9 At-Taubah di ayat 30 sampai ayat 34. Ayat 30 sampai ayat 34. Yang pertama, jaga akidah dengan benar. Jangan sampai putus iman. Ya, di antaranya apa? Penyebab putus iman itu. Ternyata ada muncul fenomena di antaranya ketika kita melihat ada orang terlihat saleh, bagus, baik, muncullah kemudian pengkultusan yang terlampau dalam. Bukan penghormatan. Kalau penghormatan harus dilakukan. Pengkultusan terlampau dalam itu mengangkat derajatnya di atas derajat standarnya. Contoh, qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya, orang Yahudi berkata Uzair anaknya Tuhan, anaknya Allah. Kan? Kemudian juga qalatin nasara Masih ibnullah. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan Isa bin Maryam al-Masih anaknya Allah. Kan mengangkat di atas standar kemanusiaannya, standar kerasulannya, standar kenabiannya. Itu terjadi. Nah, diingatkan oleh Allah melalui ayat ini, itu contoh saja. Jangan sampai akidah itu hilang dengan cara apa? Mengurainya pada sesuatu yang tidak dibenarkan. Jadi yang manusia standar Rasul saja nggak boleh ditinggikan, apalagi benda-benda. Ya, keris jangan dipertuhankan. Jelas. Pohon jangan dipertuhankan, batu jangan dipertuhankan. Awas, karena ini mau musim-musim pemilu nih, caleg-caleg kadang-kadang kemana-mana aja gitu. Yang paling saya bingung tuh ada berita 2 hari lalu, pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan 25 rumah sakit untuk caleg stres katanya. Saya bingung, belum dimulai sudah pada persiapan. Ya, kita doakanlah supaya baik-baik saja gitu kan. Nah, baik, sini, balik lagi. Itu poin 1, jaga akidah. Yang paling dahsyat tuh begini, yang paling dahsyat. Nabi menyampaikan akan tiba satu situasi di mana pergolakan iman itu begitu cepat. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya beriman, sorenya bisa kufur. Atau sebaliknya, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya beriman, paginya bisa kufur. Karena ternyata ada banyak terjadi peristiwa yang bisa membuat manusia itu berubah dengan cepatnya. Dan saking cepatnya pada masa itu, bukan hanya awam, ditemukan orang-orang yang berlabelnya seperti ustadz, seperti ulama, seperti kiai, dan seterusnya, tapi perilakunya tidak menunjukkan, bukan hanya keimanannya, tapi juga keilmuannya. Ya, bahkan di hadis Muslim, kalau kita ngaji hadis Muslim, Syarah Imam Nawawi misalnya, ada 9 jilid, lihat di jilid pertama tuh, nomor hadis ke-12, ke-13. Ya, itu Nabi mengingatkan jelas. Qala Rasulullah SAW wa kama qala, beliau SAW menyampaikan, sayati alaikum unasun, atau sayati alaikum zamanun, akan tiba satu kalangan masyarakat di satu zaman. Apa poinnya?
yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa yasma'unahu aba'ukum. Hati-hati, iyyakum wa iyyahum. Mereka akan memberikan pernyataan-pernyataan yang kalau kalian dengar itu rasanya nggak begini, kalian heran. Jangankan kalian, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar hal yang sama ikutan heran juga. Ya, bahkan Abu Jahal pun kalau dengar heran juga itu. Padahal Abu Jahal kan yang paling kuat pertentangannya pada Nabi, tapi ikutan heran juga. Ya, iyyakum wa iyyakum, hati-hati, jauhkan diri dari yang demikian. Contoh begini, pernah dengar kalimat ini enggak? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Pernah dengar? Yang bilang itu orang pintar atau orang bodoh? Terlihat pintar. Dan sayangnya, ada di antara yang memberikan statement itu merasa beriman. Itu kalau Abu Jahal dengar, ikutan bingung juga. Ya, kenapa? Karena di masa itu pun, mereka sudah menyadari agama itu berbeda. Karena keyakinannya tak sama, diekspresikan lewat perbedaan. Makanya yang muncul ayat toleransi. Mereka mencoba membangun toleransi itu datang kepada Nabi dengan cara yang salah. Ya, dengan mengatakan begini, Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita saling mencela. Jangan sampai membuat kita saling bertempur. Gini aja deh, kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi dibuka dengan kalimat kita beda, makanya ujungnya gantian. Jadi se-Abu Jahalnya, ya sudah memahami bahwa ada perbedaan. Jadi kalau orang sekarang mengatakan semua agama sama, itu ikut bingung. Ya, makanya kata Nabi, wala yasma'unahu aba'ukum. Orang dulu pun nggak pernah dengar kalimat-kalimat itu. Itu lebih berbahaya dibandingkan dengan kekejaman Abu Jahal itu. Ya, maka turun legasi yang paling tinggi. Apa itu? Tingkat toleransi tertinggi. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan itu lembut sekali. Katakan Muhammad pada orang-orang yang belum menerima apa yang kau sampaikan, masih menutup dirinya. Katakan Muhammad SAW pada orang-orang yang masih menutup dirinya. Ya kan? Belum mau menerima atau apa yang Nabi sampaikan. Ya, jadi pesannya gampang. Anda kalau terima didengar, nggak apa-apa. Tapi kan tidak harus marah. Mau yakin, mau tidak, itu pilihan masing-masing. Tapi ini tidak, mendengar aja udah marah. Itu menutup diri. Katakan pada yang masih menutup dirinya, belum mau menerima apa yang kau sampaikan. La a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma, wala ana a'bidun ma abadtum. Perhatikan, kita begini saja. Bagaimana dengan apa yang kau sampaikan? Aku menyembah yang aku sembah, engkau menyembah yang engkau sembah. Dalam titik itu kita bertoleransi. Lakum dinukum. Nah, tidak perlu saling mengganggu. Yang kita yakini, itu yang kita kemudian praktekkan. Itu toleransi tingkat tertinggi. Ya. Jadi kalau konsepnya yang Islam datang ke tempat ibadah lain, azan di tempat ibadah lain, yang ibadah lain datang ke tempat umat Islam, nah itu maaf, jahiliyah sudah duluan. Proposal itu sudah duluan zaman jahiliyah. Tapi turunlah surah Al-Kafirun. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak Anda sholawatan di tempat lain, sampaikan 15 abad yang lalu, ajakan Bapak ini sudah ada. Maka turunlah surah Al-Kafirun. Jelas? Nah, pada hal yang demikian, maka disitulah ditemukan ulama-ulama itu menjadi langka. Ulama menjadi langka. Karena ada pada satu titik kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pengingat pada umat Islam untuk menghargai ulama. Wafatlah satu-satu ulama yang benar. Ahli tafsir wafat, ahli fikih wafat, ahli usul wafat. Sehingga tidak mudah menemukan ulama. Di saat seperti itulah kita selektif menemukan ulama dan berlakulah kemudian tuntunan-tuntunan yang disampaikan Nabi diteruskan kepada kita, dikumpulkan dalam kitab untuk dikaji. Di antara kumpulan itu, itulah yang ditulis oleh Syekh atau Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Itulah yang menjadikan 17 buku ketika disatukan jadi kitab ini, 17 ini ya disatukan di sini. Nah, ini 17 ini dibuka kitab pertamanya untuk belajar adab dulu, supaya menuntut ilmunya punya adab, belajarnya pakai adab, menghargai ulamanya pakai adab, sehingga ketika kita pun menjadi alim, alimnya alim yang beradab. Nah, kaitan pembahasan itu yang akan kita kaji dalam turunan pembahasan kali ini. Halaman 17 di paragraf yang kedua. Maksud saya kalau saya nggak buka begini, kita nggak tahu feel-nya bagaimana yang mau kita kaji ini. Dan qadar Allah bukan sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia gitu ya. Nah, tapi kan semua terkait ayat yang dibaca tadi dengan yang kita uraikan. Kan dari 4 tadi baru 1 yang saya uraikan di ayat tadi itu. Ya, jaga akidah. Coba. Kemudian turunan yang lainnya apa? Hadapkan diri kita pada Allah sepenuhnya lewat tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Kompak dalam kebaikan. Yang keempat, kalau punya rizki, ya gunakan sesuai petunjuk Allah. Bagi kalau disuruh infak, dikasih banyak itu supaya ibadah karena tahajudnya kurang, puasanya jarang, pakai itu. Kalau diharapkan itu jadi kumpulan dunia saja, nanti di akhirat jadikan hukum oleh Allah.
Nah, itu gambaran yang tadi disampaikan dalam salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bacaan kitab kita. Yang ada kitabnya halaman 17, yang sudah dapat kopinya silakan dibuka, yang belum nanti kita usahakan kembali ya. Nah ini tolong dibaca dengan baik ya. Wa naqala syarim sahi. Di sini tertulis, mungkin yang mengharakati bukan yang menuliskan. Di sini tertulis sarmasahi. Yang tepat syarim sahi. Tolong dikasih tanda ya. Nanti saya terangkan. Wa naqala syarim sahi al-Maliki fi awal kitabih Nazmud Darar. 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qala man 'azzama al-'alima فإنما يعظم الله تعالى ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى ورسوله. Saya ulang ya. Man 'azzama al-'alima فإنما يعظم الله تعالى ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى ورسوله. ونقل الشارم ساحي. Dan Al-Imam Syarim Sahi Al-Maliki rahimahullah. Nama aslinya Abdullah bin Abdurrahman bin Umar Syarim Sahi. Syarim Sahi itu kota di Mesir. Ya, di Mesir. Jadi balad itu semacam ya kayak kita di sini Jakarta Permai lah gitu. Ya, Syarim Sah, namanya Syarim Sah, dekat Iskandaria. Ya, Syarim Sah. Beliau lahir di sana tahun 589 Hijriah. Wafat tahun 669 Hijrah. Dan ini seorang alim, ahli ilmu dalam mazhab Maliki. Ada di Mesir itu mayoritasnya umumnya ulamanya Syafi'i. Ya, ketika nanti kedatangan Imam Syafi'i itu berubah Syafi'i, sebelumnya Maliki. Nanti datang Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu jangan lupa, beliau itu adalah muridnya Imam Malik. Murid Imam Malik, lama ngaji dengan Imam Malik itu. Bahkan Imam Malik memujinya. Ya. Kalau komen kita tuh dibahasakan sekarang, telah datang nih bintangnya ulama, gitu ya. Maka ketika mulai datang yang ngaji ke Imam Malik tuh banyak Pak. Dan Imam Malik itu ingat betul, beliau itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, jadi ulama di Madinah, mufti di Madinah, wafat di Madinah, nggak pernah keluar Madinah. Sehingga disebutnya Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Ingat ya, imamnya siapa? Madinah, Imam Malik tuh. Kemudian di antara banyak ulama yang ngaji kepada beliau, salah satunya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya kebiasaan sebelum berangkat ngaji kepada siapapun guru-guru beliau, itu beliau berusaha menghargai gurunya dengan menghafalkan karyanya dulu. Tuh. Dan nggak pakai lama. Kitab besar tuh. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta. Ya, kitab hadis disusun berdasarkan hukum fikih. Pertama kali disusun itu karyanya Imam Malik. Ya, atas permintaan khalifah pada masa itu disusun oleh beliau. Imam Syafi'i mau ngaji, diapalin dulu tuh. Ya, dan itu menghafalnya itu tidak lama. Riwayat macam-macam menyebutkannya, hitungan hari lah. Hitungan hari. Kitab segini tebalnya tuh diapalin. Datanglah kemudian ke tempatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Di depan pintunya ternyata jadwal ta'limnya belum dibuka. Kalau kita begini, jadwalnya hari Ahad subuh, datangnya Sabtu. Ya kan? Datang Sabtu. Udah di tempatnya Imam Malik. Tapi itulah adab. Nah, ini ngaji pakai adab itu luar biasa. Berkahnya banyak. Itu nanti ada sanadnya. Ya. Ditunggu, tidak memaksakan mengetuk, tidak mengatakan saya jauh-jauh datang ke sini nih gitu kan, ke Madinah. Enggak begitu. Ya tolonglah sebentar saja gitu kan. Nah, tidak, ditunggu aja sampai jadwalnya tiba. Begitu jadwalnya tiba, Imam Malik mau keluar itu di tempat beliau mengajar, pintu belum dibuka. Beliau panggil asistennya dengan mengatakan, cepat buka pintu karena seseorang sudah menunggu. Tuh. Firasatnya alim tuh. Ulama tuh begitu, dalam sekali. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepekaan hatinya. Cepat buka pintu karena di depan sudah ada yang menunggu. Begitu dibuka, datanglah Imam Syafi'i, ditanya apa maumu? Saya mau belajar. Apa yang kau punya? Kata Imam Malik, saya hafal Al-Muwatta. Coba bacakan. Begitu dibacakan, gak ada salahnya dari awal sampai terus diminta berhenti. Ya, komen pertama Imam Malik, tingkatkanlah takwamu kepada Allah karena engkau akan jadi bintang di masa depan. Imam Malik. Di ulama tuh begitu. Sudah mendapatkan ilmu dari Imam Malik, dikaji, dikumpulkan dengan yang lainnya, maka dirumuskan oleh beliau, disatukan untuk memberikan bimbingan, maka ditulis, ya, untuk diteruskan pada kita itu. Imam Malik ngajar di Madinah,
Beliau kemudian menyebarkan fikihnya keluar, dikumpulkan lagi ilmunya. Nah, menariknya dalam Islam itu ada dua tuntunan pokok. Satu yang tidak berubah, tidak pernah berubah, dan semua bisa melakukan. Ketika semua bisa melakukan dan tidak ada peluang untuk berubah, maka Allah memerintahkan Nabi untuk mengajarkan dengan satu cara saja. Contoh begini, kalau kita mau sholat, kan takbir kan? Ya kan? Allahu Akbar di Abu Daud, fayaqulu, ketika tangannya diangkat, lisannya berkata, apa perkataannya? Allahu Akbar. Karena kalimatnya satu, bisa dilakukan oleh semua, maka tidak ada alternatif lain. Sekalipun nama Allah itu misalnya banyak al-asma'ul husna, tapi tidak harus kita mengatakan dalam pembuka sholat Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik, Allahul Quddus, dan tidak perlu kreatif mencari ya, sifat-sifat dari nama lain. Udah itu aja satu, karena dalilnya cuma satu, contohnya satu, ikatannya sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu Anda melihat saya sholat, ikuti begitu. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang dilihat, oh ini nggak semua orang itu bisa melakukan hal yang sama. Ya, kenapa? Karena perbedaan, kulturnya beda nih, daerahnya lain, asalnya lain. Secara antropologi itu memengaruhi perilaku dia. Dari bicaranya, dialeknya bisa beda. Gampangnya ginilah, kalau kita di sini bilang A, Betawi dikit tuh, Depok kesana dikit bisa E. Ya, lebih kesana lagi ke Medan bisa berubah lagi. Emang kemana? Emang kemana? Ya, karena kan begitu tuh. Kita bilang sepeda, Medan bilang sepeda, ya kan? Dia datang ke Bandung, ketemu di mana? Cicaheum, ya kan? Karena kultur membentuk itu. Untuk itulah kemudian Allah sampaikan melalui Nabi SAW, berikan tuntunan pada umatmu begini ragamnya, dibuatlah beragam di situ. Supaya apa? Mengakomodir semua kalangan manusia supaya bisa mampu menunaikan ibadah dengan cara yang dimudahkan untuk mereka, tapi isinya sama semua, maknanya sama. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Bacaan contohnya apa? Riwayat baca Quran itu kan bukan cuma satu bacaan, bukan qiraah wahidah, setidaknya ada sab'a qiraat. 7 bacaan itu ya yang mutawatir, kemudian 3 di situ ada yang masyhur, ya, nanti yang 4 yang syadzah. Ya, mutawatir itu nanti ada 7, 3 yang masyhur. Ya, bisa dibaca dalam Quran, tidak dibaca dalam sholat. 4-nya yang syadzah nanti dibaca dalam tafsir, tidak dibaca dalam Quran, tidak dibaca dalam sholat. Total 14. Yang 7 yang pokok itu, itulah yang Allahu Akbar. Kalau bukan firman Allah, nggak mungkin bisa begini. Anda bisa nggak membuat karya manusia nih ya, bikin karya satu bacaan yang semua bisa membaca dengan ragamnya masing-masing, tapi maknanya sama. Nggak ada yang bisa. Karena tidak ada yang bisa, artinya Quran itu bukan makhluk, bukan karya manusia. Batal tuduhan Quran itu karya Nabi, itu batal. Kenapa? Karena sifatnya bukan sifat manusia. Karena itu definisinya kalamullah. Yang kita baca dengan qiraat kita, cara baca kita sekarang, misal kita bacakan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya kan? Tapi di beberapa golongan, bahkan di Arab sendiri, ada yang nggak bisa A. Dipaksa-paksa sampai kiamat, kurang 2 hari susah. Karena pengaruh tempat dia tinggal, lisannya begitu. Disebut A jadi E. Anta ente, anak ani, madrasah madrasih. Maka turunkan dengan imalah tuh pakai E. Kita wadduha di sana wadduha wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal uli. Ujungnya. Ya. Demikian nanti ada yang nggak bisa sin pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Kita pakai shad. Ada yang nggak bisa shad, bisanya pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Diberikan, tapi yang ngasih Allah tuntunannya. Demikian dengan perilaku pun ada, dengan sikap. Apa contohnya? Dalam sholat lagi balik tuh. Kan sering saya contohkan, kalau kita mau sujud kan pakai 2 cara kan, pakai telapak tangan, ada yang pakai lutut, gitu kan? Karena nyamannya cuma 2 itu, bisa telapak tangan, bisa lutut. Lutut cedera, telapak tangan sulit, pakai lutut. Yang salah kan pakai kepala duluan tuh, ya kan? Nah ini dikumpulkan oleh Imam Syafi'i, begitu ke Mesir melihat karakter orang Mesir begini tuh. Makanya fatwa Imam Syafi'i yang di Irak itu berbeda kemudian dengan yang di Mesir. Maka disebut yang di Irak qaulul qadim, yang di Mesir qaulul jadid. Kenapa? Itulah indahnya Islam. Karakteristik orang Irak beda dengan Mesir.
Maka dituntun yang paling cocok buat Irak tuh begini, paling cocok buat Mesir tuh begini. Maka datanglah ke Mesir, kemudian diajarkan yang sesuai dengan kebutuhan orang Mesir pada umumnya. Pesan moralnya apa? Ya, pesan moralnya adalah walaupun ulama sealim-alimnya tetap manusia, yang berpotensi pasti ada salah. Gitu. Ada di antara sebagian murid yang ngajinya kadang-kadang nyari kesalahan gurunya. Ada yang belum ketemu udah nyari salahnya. Ketemu aja belum. Ngaji kemana? Ustaz Adi, bid'ah tuh. Oh, gitu. Ketemu aja belum. Ya kan? Coba bayangkan tuh umat sekarang tuh. Ya, itu dulu nggak ada begitu. Diteliti dulu. Ada satu kali yang kejadian gitu di masa lampau tuh. Ini kisah nyata. Jadi ada seorang guru punya beberapa murid. Satu muridnya tuh belajar ke Ustadz A lah kalau sekarang. Enggak lama balik lagi ke gurunya. Kenapa kamu balik lagi? Bid'ah tuh guru. Itu dimarahi oleh gurunya. Kata beliau, ya jangan kau simpulkan demikian. Hanya engkau baru satu kali, 2 kali ketemu dia. Coba engkau dawamkan dulu bertemu dengannya, dengar sampai tuntas penjelasannya. Setelah itu baru engkau simpulkan. Balik lagi atas perintah gurunya, ngaji ke guru itu, enggak balik-balik. Lama gitu kan. Begitu udah lama ketemu gimana? Ternyata sunnah juga kan. Itu bukan kisah masa kini, masa lalu. Lama, lampau sekali. Ternyata dia luar biasa katanya. Fikihnya, Qur'annya, hadisnya, ininya. Itulah adab. Itulah adab. Ya, nah, Syekh Syahrim Shah ini mengajarkan kepada kita, menukil dalam kitabnya Nadhmut Durar ini. Kalau Anda ingin dapat keberkahan, dapat kebaikan, pakai adab dulu sebelum ngaji. Ya, minimal tadi, baca kitab, doakan. Sahibul kitabnya, yang nulis kitabnya, keluarganya doakan. Supaya berkah untuk kitanya. Ya. Nah, makanya kadang-kadang dikasih kotak infak gitu ya, itu bukan mobil-mobilan tuh. Mungkin untuk kegiatan masjid, untuk yang lain. Niatkan sambil niat, jangan cuma masukin. Niat, sekecil apapun. Ya, Allah tidak melihat berapa jumlahnya. Tapi niat kita, innamal a'malu bin niat. Diniatkan apa nih? Ya Allah, jadikan dengan infak ini, misalnya kegiatan-kegiatan di Al-Azhar berkah, guru-gurunya bagus-bagus, ya, karpetnya bagus-bagus misalnya kan, dan macam-macam. Kalau kajian ada snacknya misal gitu kan. Contoh aja ini Ustaz, contoh. Ya. Yuk kita teruskan. Wa naqala Syahrim Sahil Maliki fi awal kitabih Nadhmut Durar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukil keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan kalimatnya. Man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimu Allah ta'ala. Siapa yang menghormati alim, alim itu bentuk tunggal dari yang ulama. Jamaknya ulama. Dia seorang ulama, kurang tepat dalam bahasa Arab. Dia alim kalau satu orang. Kalau banyak ulama. Jelas? Baik, tapi kalau dibawa ke bahasa Indonesia, kadang kan suka berbeda makna. Ya. Siapapun yang menghormati seorang alim. Ya. Dan saya sudah terangkan dalam keterangan yang lalu. Di paragraf sebelumnya kan kita sudah bahas siapa itu kategori alim. Nah, jadi runtut di bahasannya nih. Dan indahnya kitab ini pakai hadis. Sedikit sekali keterangan pribadi. Itu ciri khas ulama itu. Ya. Quran, hadis. Yang kira-kira dibutuhkan penjelasan, jelaskan. Kalau tidak dicukupkan karena khawatir salah, nambah penjelasan. Ya. Ciri khas ulama itu yang pertama standarnya adalah standar ketakwaannya kepada Allah. Dan tingkat tertingginya khasyah. Itu pernah saya sampaikan di Quran surah 35 Fatir di ayat ke-28. Langsung saja ke intinya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling punya sifat khasyah kepada Allah itu dari kalangan hamba-hambanya yang banyak, itu ulama. Standarnya itu. Jadi bukan standar ilmu dulu, Pak. Kalau standarnya ilmu banyak nanti. Ya, bahkan ada yang bukan orang Islam pun yang itu menguasai bidang-bidang keislaman. Ada banyak, orientalis itu banyak. Yang nyusun ensiklopedia hadis itu Wensing, non-muslim. Ya. Dia punya kitab namanya Mu'jam Mufahras fi Al-Fadhil Hadis. Yang dulu pernah saya akses 5 jilid, itu satu jilidnya besar begini Pak, seperempat meja gini, segini, gitu. Dibantu oleh orang Mesir, satu orang itu, ya, Muslim yang bantunya, tapi yang nyusunnya itu non Muslim. Ada yang pakar sejarah, ya, tapi karena belum ada iman ya kadang-kadang suka ditaruh-taruh aja apa namanya pergeseran-pergeserannya, ketidakjujurannya selalu ada. Karena saya belajar itu setahun untuk riset, ya, untuk pengajaran orientalis, dan saya datangi tempatnya. Jadi kalau kami meriset itu datang. Ya, aliran Jerman bagaimana? Saya ke Hamburg, lihat ke sana. Aliran Amerika bagaimana? Datang ke sana. Aliran Belanda bagaimana? Datang ke sana, lihat ke Leiden dan seterusnya. Jadi kita datangi, kita tahu, kita riset. Ya. Nah, ini
yang mau saya katakan, karena itu standar oleh Allah yang disampaikan pertama bukan ilmu. Kalau ilmu semua bisa menghafal. Ya, Quran itu kan mudah dihafal. Sejarah mudah untuk dihafal dan seterusnya. Tapi bagaimana menghafal Quran atas dasar kepatuhan pada Allah? Makanya standarnya niat. Nah, tingkat tertinggi kepatuhan itu khasyah. Jadi akhirnya apa? Kalau sudah punya ilmu, yang dia rujuk pertama kali aturan Allah untuk menyampaikan ilmunya, Allah ridho enggak? Kalau fatwanya keluar, benar enggak dengan ketentuan Allah? Ridho enggak? Itu standar pertama, karena nanti ada yang jubahnya kelihatan ulama, ustadz, kiai, dan seterusnya, ya, memberikan fatwa. Seperti ada ilmunya, tapi standar khasyahnya tidak ada. Hanya karena kepentingan duniawi. Hanya karena kepentingan jamaah, menjaga jamaah, jaga komunitas, jaga popularitas, ya, jaga materi. Akhirnya fatwanya itu bergantung kepada sifat-sifat materinya. Nah, itu yang berbahaya. Karena itu standar yang pertama yang dipakai adalah sifat khasyahnya. Khasyah, tapi kualifikasi ilmu juga ada. Kalau cuma khasyah, tidak ada ilmunya, itu abid namanya. Abid. Ya, orang hamba yang rajin ibadah. Nggak bisa ditanya fatwa. Antum lihat orang rajin ke masjid, ilmu nggak ada, jangan ditanya hukum. Belum tahu. Ya, repotnya sekarang semua jadi ustadz. Ya kan? Itu ada standar ilmu, standar fiqih. Ya, kasihan yang belajar keluar lama-lama itu. Ustaz Hunayfi alumni Al-Azhar tuh. Makanya belajar banyak fikih, pulang-pulang ke sini nggak dijadikan rujukan. Ya, yang nggak belajar datang rajin ibadah dan sebagainya. Nah, bagus untuk itu. Kalau mau memberikan masukan-masukan, ngaji dulu. Ada sanadnya dulu. Setelah paham itu, ingat, hafal Quran belum tentu bisa memberikan fatwa. Karena Quran itu sumber hukum. Untuk menjadi produk hukum ada ilmunya, namanya fikih. Di fikih ada dasarnya namanya qawaid fikih. Ada pokoknya namanya usul fikih. Ada perbandingannya namanya fikih muqarin. Ada prioritas namanya fikih aulawiyah. Nah, itu ada rumusannya. Bagaimana hukum bisa begini? Contoh misalnya, apa hukumnya daging babi? Haram. Itu sumber hukum mengatakan haram. Ya. Nah, dalam situasi apa kemudian bisakah ia menjadi alternatif jadi halal? Apakah haram selamanya atau haram dalam darurat tertentu boleh? Tahu dari mana? Rumusnya bagaimana? Kapan berlaku boleh? Kapan berlaku haram? Nah, itu pasti ada ilmu. Kalau nggak tahu ilmu bisa celaka juga. Ya. Antum sedang pergi ke Cina, ke daerah yang terpencil, ayam nggak ada, kambing nggak ada, yang ada cuma babi. Udah nahan lapar, sehari semalam kuat, 2 hari 2 malam kuat, begitu 3 hari, ya Allah, gitu kan? Yang ada cuma babi, di depan begitu kan? Terus nggak tahu fikih, bertahan dengan itu, haram ya Allah, gitu kan? Meninggal dia. Ya. Nah, akhirnya penting ngaji itu. Bagaimana caranya? Lihat. Oh, ini ayatnya. Al-Baqarah nih 173. Dilihat. Masuk lagi nanti terus ke Al-Maidah, gabungkan dengan yang lain. Kapan itu haram? Ya, kecuali bagi orang yang mendapatkan darurat. Bagaimana sifat darurat itu? Turunkan fikih, ngajarin kita, oh begini yang disebut darurat. Dalilnya apa dari Nabi? Begini turunannya. Keluarlah kemudian produk hukum. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada makanan lah, minuman mungkin banyak. Tidak ada makanan dan sebagainya kecuali babi misalnya. Sudah cari-cari nggak ketemu, sudah tahan lapar, sudah nggak bisa ditahan lagi. Nah, muncullah hukum darurat. Maka muncul kaidah di fikih dari semua dalil-dalil ini, famanid turra ghairu bagin wala adin fala itsma alaihi. Siapa yang terdesak dalam darurat sepanjang untuk memenuhi kebutuhan laparnya, bukan untuk menikmatinya, maka tidak diberikan hukum dosa untuknya. Bahasanya bukan tidak haram untuknya, tidak diberikan hukum dosa untuknya. Karena babinya tetap haram, cuman karena darurat boleh dimakan, dosanya hilang. Itu fikih begitu. Maka muncul kaidah dalam hukum fikih, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat membolehkan apa yang tadinya itu harusnya dicegah. Tapi tidak menghilangkan hukum asal haramnya, tetap haram. Ya kan? Cuma karena terdesak demikian, berlaku boleh dikonsumsi itu untuk menghilangkan laparnya, bukan untuk menikmatinya. Enak juga ya babi. Nah, itu salah tuh. Itu salah karena bukan itu tujuannya. Ya, dan nanti ada hukum turunan, begitu menemukan yang lain berhenti babi. Jadi kalau terdesak tak ada makanan lain misalnya dan sudah hajat kehidupan itu sangat membutuhkan, nah tanya, boleh hukum makan babi? Boleh nggak makan babi di situasi itu? Oh tidak, babi besar begitu mau dimakan. Ya. Potong dulu, masak dulu, macam dulu dan sebagainya. Nah itu barulah kemudian untuk menutupi apa? Itu hukum, itulah alim. Tapi standarnya khasyah tadi, dia ukur dulu khasyahnya, tanya, nggak akan buru-buru. Pak, gimana Pak hukumnya? Saya kan tinggal di negara minoritas. Nanya dulu tuh alim tuh, kenapa tinggal di situ?
Kan banyak yang lainnya negara Islam, kenapa tinggal di situ? Digituin dulu tuh nanti tuh. Sampai ketemu ujungnya apa tuh. Baru kemudian hukum. Sulit menemukan makanan begini, baru diukur. Nyarinya di mana? Udah dicek belum? Sampai begitu, khosyah dulu sebelum ilmu. Nggak tiba ujung-ujung, oh itu boleh hukumnya, nggak apa-apa, itu sementara. Nggak bisa. Khosyahnya dulu kan. Gitu. Nanti banyak hukum itu, apalagi sekarang kan banyak yang diakal-akali. Dan banyak yang ingin distempeli. Ya, bab nikah, gimana caranya pengen poligami nggak ketahuan istri tapi halal. Hah? Bab kerja, gimana mau ngambil kecil-kecilan, salah tapi dibenerin, riba tapi distempelin. Mau korupsi tapi dapat legalitas. Legalitasnya bangun masjid, diundang ulamanya karena seakan-akan halal. Atau zaman fitnah ini. Ya, zaman fitnah, menghindari maksiat kadang lebih besar tingkat pahalanya dibandingkan mengerjakan satu kebaikan saja. Nah, kalau sudah ada yang begitu, pesannya apa? Hormati, jaga ulama itu. Man 'azzamal 'alima, ya, fa innama yu'azzimullaha ta'ala. Maka sesungguhnya dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan hukum kepada dia untuk mewarisi ilmunya para nabi. Dalilnya apa? Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Di mana ditemukan? Di Sunan Ibnu Majah. Apa kalimatnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma. Fahadduhu bihadin wafira." Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak. Siapapun yang menempuh jalan walaupun berkelok tidak mudah dengan tujuan ikhlas menuntut ilmu, maka itu akan dibalas oleh Allah, diperintahkan pada malaikat catat perjuangannya untuk meringankan langkah perjuangan dia ke surga kelak. Dan ketika penuntut ilmu yang ikhlas itu berangkat dari tempat dia menetap, bisa di kos-kosan, bisa di rumah, bisa numpang di rumah teman pengen kesini dan seterusnya, sejak dia berangkat itu Allah perintahkan malaikat, lebarkan sayapmu, naungi dia. Dan malaikat memberikan ridha kepadanya. Ya Allah, aku meridainya. Ya Allah, aku meridainya. Ketika dia meridai, Allah perintahkan semua makhluk di bumi yang masih bertasbih, masih taat dan sebagainya memohonkan ampunan kepada Allah. Hatta al-hitan allati fil bihar, tadi yang belum saya bacakan, sampai hewan-hewan di laut yang terdalam minta ampunan sama Allah. Ya. Cuma enggak ditampakkan karena perkara gaib. Makanya disebut gaib, enggak tampak. Kalau tampak antum enggak jadi ke sini. Ke laut aja. Makanya dikasih pengajaran tiap hari Jumat kan tentang kisahnya ikan hiu. Ikan hiunya siapa? Nabi Musa dengan Yusha bin Nun ketika mencari Khidir alaihissalam. Ya, baca, makanya ngaji. Malam Yasinan, pagi Al-Kahfian, baca isinya. Baca supaya paham, itu kan petunjuk hidup. Harus ditanya, kenapa tiap pekan saya diminta baca ini? Apa manfaatnya? Apa petunjuk hidupnya? Itu yang diambil, pokoknya apa? Ya. Balik ke yang tadi itu, ya. Wa innal ulama'a. Nah ini, kalau sudah jadi ngajinya benar, berpeluang jadi ulama. Nah, jangan dikira ulama-ulama itu dari level yang bawah sampai atas tuh harus Quran dulu awalnya. Enggak semua ulama begitu. Ada yang mantan preman jadi ulama, ada. Ada yang pedagang jadi ulama, ada. Ya, jadi enggak terbatas, dibuka oleh Allah pintunya sepanjang memang diniatkan ikhlas untuk itu. Bisa jadi. Yang pertama riyadhahnya itu riyadhah takwa dulu. Dekati Allah lewat ibadah yang betul. Dan cari guru. Ya. Imam Nawawi itu punya kitab, Nawawi yang Dimashqi bukan yang Al-Bantani. Yang Nawawi Dimashqi itu punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran namanya. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu indah sekali ketika menyampaikan para penuntut ilmu kalau pengen cari seorang guru yang benar itu 4 kualifikasinya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan tidaklah seorang murid itu mencari guru kecuali 4 kriteria. Ya, yang paling pokok pakar di bidangnya. Wa hasunat akhlaquhu. Nah, akhlaknya bagus. Ternyata bukan cuma pakarnya aja, akhlaknya juga harus bagus. Ya, kalau baik tapi senang menggunjing, nanti antum dapat gunjingannya tuh. Guru bagus ilmunya tapi nggak bagus akhlaknya. Mencela orang lain, cela ustadz lain, nanti antum ke bawah-bawah begitu. Nggak kenal ustadznya mencela juga. Padahal nggak pernah kenal. Gimana hisabnya hari kiamat? Anda kebayang nggak? Saya nggak pernah ngajar Anda, nggak pernah kenal Anda, lalu Anda menuduh saya. Dan saya nggak pernah bicara apapun tentang Anda. Hisabnya hari kiamat bagaimana? Nah, itu kalau ngajinya salah, nanti selain dapat yang terlihat baik, juga dapat jeleknya dari situ. Itulah yang dimaksud Al-Kahf di ayat-ayat terakhir itu. Ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka mendapatkan kebaikan padahal salah. Nanti ditimbang pakai hadis lagi lewat Abu Hurairah di hadis Muslim. Ya, dia dapat salatnya bagus tapi mencela, maka hilang pahala salatnya diberikan kepada yang dicelanya itu, ditransfer tuh.
Makanya kalau ngaji itu yang benar, dapat ilmunya, hilangkan yang jeleknya. Pakai ilmunya, warisan dari Nabi ke atas itu yang dipraktekkan oleh ulama-ulama kita. Pakai adab dulu. Tutup, karena nggak semua guru itu sempurna, pasti ada salahnya. Antum kalau lihat saya sekarang, pasti akan ditemukan salahnya. Kalau dicari pun nggak usah nyari, pasti ketemu sendiri. Pasti ada slip of tongue, mungkin salah sebut ayat, salah sebut nomor, mungkin bisa terjadi. Ya, kalau sudah pakai adab, kita mengerti. Oh, ini mungkin pikiran sedang di sini, keluar yang ini sedang gini. Tapi kalau tidak, setan masuk. Oh ini, potong videonya, keluar, gitu. Dan seterusnya. Itu yang bahaya. Ya, nah jadi hal yang dilakukan satu selektif, memilih seorang guru, cari kualifikasi yang benar. Alim tadi kalau sudah ketemu, hormati, jaga. Minimal dengan doa. Ya, karena di situasi itu apa? Teruskan hadisnya dulu dengan cepat. Wa man tahawana bil alim fa inna dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulih. Dan siapa yang merendahkan? Ya. Bukan hawana nih, sudah tahawan. Sudah mubalaghah lagi, pakai tak lagi. Ya, dan itu kan asal kata yang paling pokoknya itu dari hawa. Karena dikuasai nafsunya. Ada orang dikuasai nafsu, saking bernafsunya ulama disoal, direndahkan. Tahawan itu berusaha mendesain untuk merendahkan ulama karena nafsunya. Sekarang ditemukan. Jadi profesi lagi sekarang. Jadi profesi, perbuatannya sia-sia. Nggak ada nilainya dan dekat dengan setan. Sia-sia dalam bahasa Arab itu disebut mubadzir. Dekat dengan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Wa kana syaitanu rabbih kafura. Temannya setan tuh. Yang suka sia-sia. Di antara perbuatan paling sia-sia adalah merendahkan ulama. Mubadzir itu dari kata badzara yubadziru tabdziran, fahuwa mubadzir. Sigat mubalaghah superlatifnya bazar namanya. Bazar itu di badzara yubadziru. Gitu ya. Nah, coba ada nggak ulama yang direndahkan sekarang? Ada. Yang dituduh ada? Ada. Nah, itu bertentangan dengan Nabi itu. Allah menemukan ulama benar. Makanya situasi begini pun kalau beda pilihan dan apapun jangan saling mencela. Yang bagus itu mendoakan. Doakan supaya benar, supaya sehat, doakan negeri ini baik. Silahkan pilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang baik menurut kita. Dari petunjuk-petunjuk yang baik, alhamdulillah, berdoa sama Allah yang baik-baik. Selama mereka muslim, doakan. Kan kita nggak tahu siapa yang Allah tetapkan. Doakan supaya berjalan baik, dijauhkan dari keburukan, sifat-sifat curang, sifat-sifat buruk dan sebagainya. Doakan sama Allah, minta. Masjid penuhin, masjid penuhin. Di lapangan dipenuhin, kampanye sholatnya kosong. Mana sifat takwanya itu? Ingin berubah lebih baik, tapi tidak memulai dari diri sendiri. Masjid kosong, tempat ngaji kosong, lapangan penuh. Gimana antum mau mendapatkan rahmat dari Allah? Terus berdoa di situ, minta sama Allah yang khusyuk. Saya pergi ke Mekah, pagi nyoblos, sore saya ke Mekah, ajak keluarga, ajak ibu saya doa. Itu kami siapkan, minta sama Allah dengan keluarga, dengan ibu, orang-orang dekat, negara dijaga, masyarakat dijaga, tenang, damai, baik, negeri berkah, dijauhkan dari keburukan, jauhkan dari sifat-sifat jelek. Kita ikhtiar. Itu harus dilakukan tuh begitu. Ya. Nah, kalau semua kemudian dilihat secara buta padahal bisa melihat, gitu. Nanti semuanya itu nggak ada adabnya. Semua akhirnya karena perbedaan itu menjadi jelek. Dan yang paling berbahaya adalah ketika ada ulama-ulama berniat mendinginkan dan sebagainya, mungkin saja ada yang masuk di A, masuk di B, masuk di C, tujuannya bukan untuk mengendorse, mungkin ingin mendinginkan supaya nggak salah. Kalau ini salah bagaimana? Dialihkan lagi supaya benar, supaya nggak ada korban, yang tanggung jawab siapa? Tiba-tiba karena beda dengan Anda tuduh misalnya begini. Nah, yang punya dosa siapa? Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, karena itu kita lakukan dengan ikhtiar yang baik-baik. Tapi niatnya mesti baik. Niat yang paling pertama itu yang paling pokok. Nah, jadi yang paling penting itu kaitan dengan kajian kita. Jangan sampai tindakan kita itu justru bertentangan dengan apa yang Nabi inginkan, Allah inginkan. Itu yang paling penting. Apalagi yang paling fatal itu ulama yang benar jadi rendah. Tapi yang pada saat seperti itu akan nampak ulama-ulamanya. Ulama betulan dengan ulama-ulamaan. Ya. Ulama-ulamaan itu ya tadi standarnya yang dibacakan imam tadi dalam subuh kan nggak direncanakan. Tanya Ustaz Amir, saya pesan nggak? Saya nggak pernah order tuh ayat Taubah tadi itu. Nggak ada saya. Saya juga nggak tahu nomor teleponnya. Ustaz Amir order ya Taubah ayat sekian, nggak ada. Nggak ada. Beliau baca aja. Dan ternyata kan terkorelasi dengan pembahasan kita tuh. Nah, itulah hebatnya jamaah itu. Jamaah itu begitu imam bacakan, ayatnya jadi kebutuhan kita. Jadi kalau sekarang terlihat seperti ulama, bajunya ulama tapi bagi-bagi uang, kata-katanya aneh-aneh, ya itulah disebutkan hadis tadi. Lah jangan pikirin orangnya. Kepalanya aneh-aneh itu. Mukanya si Fulan nih, hayalannya terlalu dalam itu. Ya. Kan standar yang disampaikan itu kalau begitu bukan ulama. Nah, sejak kadang Allah hadirkan peristiwa begitu supaya kita punya seleksi. Oh, besok-besok nggak usah ngaji sama yang begitu. Bukan ulama. Gitu. Sejak kapan jadi ulama? Dikaji lagi, lihat tuh ini siapa sih Fulan tuh?
Nggak pernah ketahuan, nggak pernah muncul, nggak pernah apa-apa, nggak pernah jelas ngajinya di mana, tiba-tiba jadi ulama. Kan? Musim kampanye bagi-bagi uang gitu. Ya, misal, jangan potong video saya loh. Saya kan nerangin hadis, nerangin ayat gitu ya. Nah, jadi ini ukurannya. Tapi kalau benar-benar ulama jangan coba merendahkan. Kalau merendahkan, ini langsung Nabi yang sampaikan, dikutip oleh ahli fikih lagi. Maliki itu paling ketat dalam hadis. Paling ketat Maliki itu. Saya ngaji itu fikih Maliki pertama. Syafi'i dulu kecil. Saya Syafi'i ngaji dari kecil. Kemudian ke Libya itu, di Libya itu mazhabnya Maliki. Jadi mazhab Madinah yang pertama kali yang paling dekat ke Nabi itu saya ngaji itu. Ya, 5 tahun saya ngaji itu. Fikih Maliki itu. Setelah itu apa? Hambali ngaji. Setelah itu apa? Hanafi ngaji. 4 mazhab kita ngaji. Dengan syekh-syekhnya. Kami tafsir itu, talakinya ke Syekh Azhar. Ya, sebelum Syekh Ahmad Thayyib ini. Namanya Syekh Tantawi. Syekh Muhammad Tantawi. Saya ngaji tafsirnya langsung, Ustaz. Di Bu'uth, di asramanya Azhar. Ya, padahal kami kuliah di Tripoli, ngaji dengan beliau hari Jumat. Pulang dikasih hadiah tafsirnya. Ketemu terakhir di Tripoli dalam satu TV acara bersama. Setelah itu meninggal beliau. Ya. Fikih Syafi'i saya ngaji Pak Profesor Wahbah, Syekh Wahbah Zuhaili. Ya, yang beliau sangat populer, sangat terkenal dari Syria. Saya ngaji sama beliau. Terakhir kami duduk sama-sama. Saya minta dia doakan terus di stasiun TV yang sama. Di Tripoli datang beliau ke Tripoli. Nah, ngaji. Gitu. Jadi ngaji itu penting supaya paham. Jangan disimpulkan begini, oh ini Madinah, ini Libya. Bukan, dahulukan yang Madinah daripada Libya. Joni, gini. Ya. Fikih itu berkembang. Era Nabi selesai, dikumpulkan semua. Sahabat nyebar kemana-mana. Setelah itu Imam Malik lahir. Kumpulkan hadis Nabi. Di situ tumbuh, berkembang, dewasa, sampai meninggal. Jadi fatwa di situ. Gelarnya Imam Madinah. Mazhab Maliki. Begitu kemudian berkembang mazhab Syafi'i, dipakai mazhab Syafi'i, Maliki sebagian, yang lain menyebar, ada yang ke Afrika Utara, di Libya, di Maroko, di Tunis dan seterusnya. Itu Maliki sampai ke Spanyol. Jadi mazhab awalnya di situ. Mazhab muridnya berkembang, begitu berkembang lagi, kemudian sekarang jadi Saudi, yang dipakai formalnya mazhab Hambali. Semuanya itu bukan kelompok, semua itu pilihan sesuai culture yang ada, mana yang mau dipakai. Gitu. Jadi kalau Anda jangan bedakan nih alumni ini, tidak. Semuanya itu berkembang dengan baik. Kami pelajari yang di Libya itu mazhab awalnya Madinah, Maliki. Nggak ada yang beda, semua dari Nabi juga. Karena asalnya semua bersumber dari pokok yang sama. Cuma diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengamalkan itu sesuai dengan karakternya. Yang pokoknya tetap nggak berubah, subuhnya tetap 2 rakaat. Tapi kan dalam subuh itu ada yang senang kunut, ada yang tidak. Yang senang dalilnya ini, yang tidak ini. Tapi bukan di sini senang, di sana senang. Ya, konsepnya bukan begitu. Dalilnya ada enggak? Kalau ada dalil kerjakan, kalau tidak jangan kreatif. Itu aja pokoknya, dan jangan ribut. Syekh Utsaimin itu mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut di subuh itu. Tapi beliau mengatakan begini, kalau imamnya kunut, kamu tidak, kamu tetap aminkan di belakang. Ya. Sebaliknya kalau kemudian yang imam itu tidak kunut, yang makmumnya biasa kunut, nggak usah sujud sahwi. Jelas gak? Nah, itu kan kalau begitu simpel. Ya, nggak ada keluar kata-kata nggak enak. Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Mana tuh? Ya, ini udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia sujud sahwi. Kenapa? Jadi membebani diri sendiri. Nah, itulah pentingnya ngaji. Kalau udah ngaji, temukan ulama yang benar. Kalau sudah ada ulama yang benar, jagain. Karena langka, belajarnya susah, Pak. Susah. Terus juga ketat. Kalau ngajar nih, saya ngajar misalnya nih Pak ya, nggak ngamalin. Waduh, dimaki-maki oleh Al-Qur'an. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ada hidayat, pandai kamu nasihati orang, minta orang kerjakan ini kerjakan itu, sementara engkau tidak mengerjakan dan engkau paham dalilnya, otak kamu dipakai atau tidak? Hah? Dicela lagi. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Tuh. Kalau gitu saya susah, saya nggak mau ngajar gitu kan. Begitu nggak ngajar dicela lagi, menyembunyikan ilmu. Waduh. Diajarkan nggak diamalkan, bahaya lagi, dan nggak bisa pensiun. Pernah dengar kiai pensiun? Nah, jadi itulah kalau sudah memilih hidupnya begitu, ya sudah ditata. Dan Allah sudah atur, dan nggak sibuk dunia. Mau sibukin dunia ngapain nyari uang? Kan kita udah nyari akhirat pakai ilmu. Nanti Allah cukupkan. Min haitsu la yahtasib, datang begitu. Ikhtiar seadanya baik Allah kasih. Tapi jangan dijadikan kemudian itu sebagai wasilah dari ilmu untuk dapat dunia, salah. Itu buat kami. Kalau pedagang memang cari ibadahnya di situ. Kalau kami di ilmu, makanya pedagang-pedagang, ulama-ulama, jangan ulama jadi pedagang. Pedagang jadi ulama, nggak nyambung. Ya kesembung bingung tuh. Ya, jelas nggak sampai sini? Maaf ya, kalau hal begini saya tegas itu mohon maaf. Tapi tetap kita santun. Gitu ya.
Karena apa? Ini menentukan kebenaran di masa-masa ini sulit ujiannya. Apalagi kalau sudah masalah akidah. Akidah tuh bahaya. Antum umroh tuh, haji berkali-kali, pas ujungnya la ilaha illallah nggak bisa disebutin. Kan itu akidah. Kalimat itu jangan dianggap enteng. Antum halal sama istri karena kalimat. Saya terima nikahnya si fulan binti fulan dengan mas kawin sekian, dibayar cicil misalnya kan. Tetap kalimat, dibayar tunai. Kalimat, dengan kalimat itu jadi halal. Syahadat itu kalimat, jadi jangan main enteng dengan kalimat. Cuman kata-kata aja kok. Tidak, kata-kata nilainya tinggi. Justru awal kita sholat itu dengan kata-kata. Jelas? Dah, kalau sudah jelas sudah ya. Kenapa saya bawa ini? Karena nanti Nazmud Durar itu ada dua yang terkenal. Ada yang Syekh Biqai, yang itu kitab tafsir, urutan ayat. Suwar. Nah ininya nih, depannya. Nazmud Durar fi tanassubil ayati was suwar. Ini karya Syekh Biqai. Ini kalau di ulumul Quran. Kalau di fikih, maka yang ini. Nazmud Durar fi ikhtisaril mudawwanah. Mahsul alal ahkam. Yang ini. Ya, jadi supaya nggak salah kalau nanti mau nyari kitab, bisa nanti dapatkan kitabnya begini. Kalau bisa tuh begini kan sekarang teknologi canggih. Kalau sudah disebutkan, googling supaya kenal, lihat. Terus doain, minta sama Allah keberkahan dari itu. Ya, siapa tahu kalau bukan antum, anaknya jadi ulama. Ya, pas mau kiamat gitu kan, nggak apa-apa gitu. Dapat jadi ulama akhir zaman dan seterusnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkuraka. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa nusallim 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil fahimna fima ta'allamna wa waffiqna lin'amala ma fahimna. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari. Berikan kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, bila ada pendosa di area majlis ilmu ini, maka mohon gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang mengaji saat ini diselimuti oleh kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara jamaah yang dililit utang piutang, mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang sedang ya Allah diuji dengan kesulitan, maka mohon angkat dan hilangkan kesulitannya. Allahumma barik ya Allah muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Barik lahu wa zid lahu nuran fi qabri wa zid lahu rahmatan fi qabri. Ya Allah, anugerahkan limpahan dan tambahan karunia rahmat cahaya bagi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Berkahi beliau, berkahi keluarganya, dan berkahi kami ya Allah, orang-orang yang mengaji kepada beliau dalam kebaikan. Allahumma ya arhamar rahimin ikhfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jadikan negeri ini negeri yang Kau berkahi, negeri yang Kau rahmati, dijaga dari perbuatan yang salah dan menyimpang. Allahumma ikhfad umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, jaga para pemimpin